Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardi Firdaus dari Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini, praktikum saya akan mencoba struktur Query Language atau SQL menggunakan Entity Relationship Diagram RD yang telah dipelajari pada modul 3. Entity Relationship Diagram atau RD akan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP. Langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Terdapat dua cara mengakses basis data MySQL atau MariaDB. Dua cara tersebut adalah melalui command prompt cmd atau melalui tampilan phpMyAdmin. Namun, sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah utama untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XAMPP Control Panel. Di sini saya udah membuka XAMPP Control Panelnya. Kita ketikkan start pada Apache dan MySQL-nya sampai warnanya berubah menjadi hijau, itu tandanya sudah aktif. Lalu setelah itu kita buka cmd dan kita masuk ke folder xampp/mysql/bin. Ini kita ketikkan cd dulu agar kosong. Lalu kita ketikkan cd xampp/mysql/bin. Ini adalah cara untuk masuk ke directory atau folder. Jika sudah, kita akan masuk ke MySQL dengan cara mengaktifkan MySQL menu root. Nah, berikut sudah masuk ke MySQL-nya. Lalu, jika sudah, kita ketikkan show database. Show database yaitu untuk melihat database yang sudah ada pada MySQL kita. Nah, berikut database yang sudah ada. Karena sebelumnya saya sudah mencoba, di sini sudah ada database saya yang rumah sakit. Jadi nanti kita hapus saja databasenya. Nah, selanjutnya kita akan mengakses phpMyAdmin-nya, yaitu dengan mengetikkan https://2/localhost/1 phpMyAdmin. Nah, berikut adalah tampilan dari websitenya phpMyAdmin. Selanjutnya kita akan menciptakan sebuah basis data dengan cara create database nama database. Nah, karena sebelumnya kita sudah mencoba, jadi saya akan hapus dulu databasenya yang sudah ada dengan cara mengetikkan drop database nama databasenya. Nah, ini sudah terhapus ya. Kita coba cek dulu. Nah, sudah tidak ada database rumah sakitnya. Nah, sekarang kita buat lagi databasenya dengan cara mengetikkan create database. Nah, kita cek lagi apakah sudah ada databasenya. Nah, di sini sudah ada ya database rumah sakitnya.
Nah, selanjutnya kita akan menciptakan atau membuat table pada database yang sudah kita buat. Kita langkah pertama akan membuat table pasien. Di sini kita masuk ke CMD-nya lagi, balik ke CMD-nya lagi. Kita ketikkan use rumah sakit dulu untuk masuk ke database rumah sakit. Ini baru mau bikin yang table pasien ya. Untuk kodenya kalian ikuti saja apa yang saya ketikkan. Jika sudah, kita enter saja. Maka ini sudah membuat table pasiennya. Lalu kita akan membuat table administrator. Nah, untuk kodenya tetap kalian ikuti saja apa yang saya bikin. Selanjutnya kita buat table dokter.
Nah, jika sudah, kita enter saja. Selanjutnya kita bikin table dokter admin. Selanjutnya kita bikin table pasien dokter. Create table pasien dokter. Nah, yang benarnya ini ya, kawan-kawan. Ini saya ketikkan lagi. Kalian tinggal ikuti saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel daftar. Nah,
Untuk melihat hasil dari tabel yang sudah kita buat, kita tinggal mengetikkan show table. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Tadi ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka kita harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini saya akan menggunakan halaman PHP MyAdmin. Untuk langkah-langkahnya, kita buka terlebih dahulu halaman PHP MyAdmin-nya. Nah, kita langsung saja ke database rumah sakitnya. Ini kita refresh dulu ya. Tadi kan kita sudah hapus dan muncul lagi baru. Kita langsung ke database rumah sakit. Kita klikkan yang ini. Lalu setelah itu kita pilih tab designer. Ini tab designer di sebelah sini. Nah, ini sudah ada tab-tabnya. Sudah muncul tab-tabnya. Sebelum melakukan relasi, kalian harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan foreign key. Apa saja yang akan dijadikan foreign key? Yaitu pertama ada table dokter admin yang akan dijadikan foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID admin. Selanjutnya, table daftar foreign yang akan dijadikan foreign key-nya yaitu ID pasien dan ID admin. Selanjutnya pada table pasien dokter yang akan dijadikan foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID pasien. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah-langkah seperti yang saya lakukan. Pertama, kita klikkan yang ini, yang dokter admin. Lalu ke struktur. Lalu pada ID dokter, kita klikkan yang more. Dan kita klikkan yang index. Lalu oke. Untuk ID admin juga kita lakukan hal yang sama. Kita more, lalu index. Lalu oke. Selanjutnya kita ke table daftar. Habis dari daftar, kita ke struktur lagi. Pada struktur kita ganti lagi menjadi foreign key. Kita jadikan foreign key pada ID pasien dan ID adminnya. Di more, index, oke. More, index, oke. Lalu yang terakhir pada table pasien dokter. Kita ke pasien dokter. Lalu ke struktur lagi. Di sini ID dokter dan ID pasien yang akan dirubah. Ini ID dokter dan ID pasien. Kita ke more-nya, index, oke. Lalu ID pasien. Nah, setelah foreign key selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman designer yang tadi untuk membuat relasi. Cara membuat relasi yaitu pada menu create relationship. Ini kita ke rumah sakit dulu, yang klik ini, terus ke desainernya. Ini kita rapikan dulu ya, biar rapi, walaupun nantinya bakal berantakan lagi setelah kita create relationship. Ini biar gampang saja untuk mengaturnya.
Nah, jika sudah, kemudian kalian pilih yang create relationship. Nah, kemudian kalian pilih table yang akan direlasikan. Klik table dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key. Misalnya pada table pasien dengan table pasien dokter. Ini pasien dan pasien dokter. Di sini kalian pilih field ID pasiennya. Kita klik sekali, lalu kita samakan, cari yang sama, ini ID pasiennya. Jika sudah, pada on delete dan on update kita ganti menjadi cascade. Jika sudah diganti menjadi cascade, kita okekan saja langsung. Nah, di sini berubah lagi. Kita rapikan lagi. Nah, selanjutnya kita ke relationship lagi. Pada ID pasien lagi yang tadi, kita klik sekali, lalu kita klik ID pasien pada yang table daftar. Kita ganti juga. Nah, selanjutnya kita ke administrator. Gantian kita klik yang ID admin. Lalu ke table daftar, kita klik juga di adminnya. Lalu kita lakukan seperti yang tadi lagi. ID admin, kita ke ID admin yang ini, kita klik juga, kita ganti. Kita rapikan lagi biar jelas. Lalu kita create relationship lagi. ID dokter yang ini ke ID dokter yang atas, kita klik. Kita rapikan lagi. Lalu kita bikin lagi create relationship ID dokter ke ID dokter yang pasien dokter. Kita rubah jadi cascade. Oke.
Nah, ini sudah terhubung semua ya. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan membuat data pasiennya. Nah, untuk membuat data pasiennya, kita masuk ke tabel pasien. Pada tabel pasien kita masuk ke menu insert. Lalu di sini kita suruh mengisi data-datanya. Yang pertama ID pasien kita isi satu saja. Lalu nama pasien kita isi misalnya Joko. Lalu alamat pasien kita isi misalnya Jalan Raya Bogor. Lalu jenis kelaminnya kita isi L atau laki-laki. Pada penyakit dan nomor HP-nya kita kosongkan saja, karena ini hanya contoh jadi kita kosongkan. Lalu apabila sudah, atau kalian jika ingin menambahkan penyakit atau nomor HP, kalian isikan saja. Di sini saya kosongkan saja. Lalu kita klikkan go. Tunggu sampai selesai. Lalu kita masuk ke insert lagi apabila ingin menambahkan lagi. Ini kita ID kedua ya. Lalu nama pasiennya Dinda. Alamat pasiennya lalu jenis kelaminnya P atau perempuan. Selanjutnya klikkan go lagi apabila sudah. Nah, untuk melihat pasien yang sudah kita data, kita bisa melihatnya di CMD ataupun di PHP-MyAdmin. Sini saya akan melihatnya melalui CMD. Kita pindah dulu ke CMD. Nah, untuk di CMD, apabila ingin melihat, kita tinggal mengetikkan select bintang from pasien. Nah, itu adalah hasil dari nama-namanya. Ini kita lebarin dulu ya, agar kelihatan. Nah, di sini adalah hasil dari nama-nama yang tadi sudah kita input. Dari ID pasien 1, 2, nama pasiennya Joko dan Dinda, alamat pasien Jalan Raya Bogor, dan juga jalan-jalan aja. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan untuk Dinda. Penyakit dan nomor HP-nya kita kosongkan. Nah, segitu saja tutorial dari saya atau praktik dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.